Pertanyaan kedua, teman-teman. Standby ya. Standby di inbox. Pertanyaan kedua dari Pak Puji ini. Tadi pertanyaan orang perorangan atau seseorang di Jawa Tengah. Sekarang, suatu komunitas atau kelompok komunitas atau suatu sektor, jadi misalnya Kecamatan Lemah Bang, itu kan satu komunitas ya, atau Desa Lombok Ijo di Kecamatan Gedang Putih misalnya, ini suatu komunitas. Atau kelompok petani yang tidak mempunyai lahan, ini berarti ada suatu sektor ya. Atau perempuan janda yang tidak mempunyai, janda pasti tidak punya suami ya, perempuan tidak, maksudnya perempuan yang bekerja di sektor informal itu ada sektor. Pertanyaan saya pada teman-teman, kembali ke chat ya, kenapa sih atau suatu kelompok atau suatu komunitas di Jawa Tengah itu menjadi miskin karena titik-titik. Monggo. Kelompok atau komunitas atau sektor di Jawa Tengah menjadi miskin karena titik-titik. Monggo silakan dimasukkan. SDM-nya rendah, gaya hidup miskin. Apa ya tenang loh gaya hidup miskin piye toh? Orang miskin, oh saya memilih jadi miskin deh karena gaya hidup saya. Kepriben kiye. Komunikasi kurang, oke. Pola pikir, pola perilaku, lagi-lagi yang salah komunitasnya. Keterbatasan informasi, lingkungan kebiasaan, biasa miskin, tidak bisa kaya. Kurang kerjasama, ya. Kurang ruang, senang dikasih bantuan. Oh, ini ada yang kecanduan menerima bantuan, memilih menjadi miskin. Wes Pak Botro, aku tak miskin baik supaya dapat bantuan. Pilihan ini supaya miskin itu ya. Kurangnya peluang baik, tidak ada akses, keterampilan kurang, dan seterusnya. Lagi-lagi, kesimpulannya, Mbak Botro, Mas Heru, dan Mas Imam, di Jawa Tengah itu rupanya orang miskin ini entah memilih menjadi miskin, atau gaya hidupnya, atau kadang orang yang malas, dan sebagainya. Anyway, jadi ada 1001 penyebab kenapa orang perorangan atau suatu komunitas jadi miskin. Dan yang kita bahas pagi ini adalah apa kira-kira kiatnya, kerangka penanganan yang efektif itu ya pertanyaannya. Maka saya ingin mengusulkan, menampilkan suatu pemikiran yang merangkum dari pertanyaan teman-teman, yang kira-kira membawa kita pada berpikir tentang apa itu dan kenapa terjadi kemiskinan. Tadi Mas Imam mengatakan bahwa kemiskinan menjadi rupanya sumber dari semua masalah. Mas Imam, kalau demikian adanya, gue malah ngadeg Mas takoni. Kalau demikian adanya, coba Anda jawab pada saya. Kalau kemiskinan adalah sumber segala masalah sosial, lah kok di Kementerian Sosial tidak ada direktorat atau dirjen kemiskinan kepriben? Katanya sumber masalah. Kemiskinan sudah selesai diatasi, Pak. Insya Allah ya. Tapi yang pertama berarti ada yang salah di antara dua premis itu. Ya, kemiskinan perlu diberdayakan, Pak. Ya, saya hanya bertanya pada Mas Imam yang membuat pernyataan tadi didispute oleh keynote speech bahwa kemiskinan sumber segala masalah. Kalau demikian ada, tentunya dia menjadi ke Direktorat Jenderal Utama dong di Kemensos. Buktinya boten wonten. Ayo sing kleru menterinya apa Mas Imam yang benar? Saya nggak ikut-ikut loh ya. Itu antara Mas Imam dengan menteri. Aku orang melu-melu. Ya. Yang kedua, lah itu teman-teman yang nafsa itu mau suge-suge. Tapi bermasalah, Mas. Keluarga korupsi, komunitas teror itu orang miskin-miskin amat saja. Jadi rupanya mungkin kemiskinan itu memang salah satu tantangan dan masalah sosial yang tipikal di negara berkembang. Ada pocket-pocket kemiskinan di negara maju, tetapi dia tidak menjadi norma, menjadi ukuran. Tapi kalau negara berkembang masih diperkutat tentang kemiskinan. Jadi mungkin pernyataan dari saya, kemiskinan adalah salah satu tantangan
yang membandel sebenarnya. Dablek masalah miskin itu tidak hilang-hilang. Gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke kerangka pemikiran. Terus bagaimana kita berpikir memberdayakan masyarakat miskin di Jawa Tengah. Ya? Nah, saya ingin kembali kepada analisis teman-teman tadi yang awal, ya, tentang kenapa seseorang jadi miskin. Bisa dilihat ya, Mas ya. Ini saya menawarkan suatu kerangka pikir seperti ini, Mas Imam. Yang di tengah-tengah ini, kenapa profesi pekerjaan sosial itu menjadi penting dan kenapa saya menjadi pekerja sosial setidak-tidaknya. Pekerja sosial itu mempunyai tujuan untuk mengatasi tantangan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Itu bahasa yang besar, yang susah dipahami. Tapi yang menarik adalah cara melakukannya adalah mendorong perubahan dan pembangunan sosial. Meningkatkan kesetiakawanan dan pemberdayaan. Dan ini yang menarik Mas Imam, pembebasan. Pembebasan. Itu salah satu, ini definisi global pekerjaan sosial. Ada komponen membebaskan orang. Ini salah satunya profesi yang bisa bicara langsung tentang pembebasan. Dasarnya keadilan sosial. Jadi kalau ada yang miskin, rasanya orang adil. Aku numpak motor penak ini, kok sehingga urip yang kotak yang kardus, ada yang tidak adil rasanya. Misalnya begitu ya. Kemudian hak asasi manusia. Katanya semua manusia itu punya hak atas hidup, kehidupan, pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya. Aneh kok komunitas sana itu kok makan berat, cukup ya. Berarti ada tentang hak asasi manusia yang tidak terpenuhi, Toji. Tanggung jawab sosial, dan seterusnya. Jadi rupanya pekerja sosial terkait dengan kemiskinan ini mempunyai concern, betul-betul mempunyai concern dalam beberapa hal. Karena kemiskinan itu bisa dipandang begini, teman-teman. Adanya orang miskin di Jawa Tengah itu merepotkan orang lain. Adanya pengemis dan gelandang itu harus dibasmi dari jalanan karena nyepeti moto, koyok kelilip. Anda ngerti maksud saya? Jadi mereka pada diberangus, dipindahkan ke panti-panti dan sebagainya demi kenyamanan orang-orang yang kaya. Anda pernah dengar seperti itu? Bukan karena mereka mau diberdayakan, tapi membersihkan kota supaya dapat penghargaan Adipuro. Nah, jadi motivasi mengatasinya macam-macam. Tapi pekerjaan sosial tidak melihatnya seperti itu. Pekerjaan sosial melihat kemiskinan itu ekspresi dari ketidakadilan, mungkin ditimbulkan dari adanya keterpinggiran, penindasan, dan sebagainya. Walaupun ada juga yang karena sikap. Nah, oleh sebab itu, kerangka kerja saya ini berusaha untuk menawarkan, yang saya pinjam ini, menawarkan seperti ini. Kemiskinan itu bisa dilihat dari dimensi. Dimensi perorangan di sebelah kirinya. Karena karakteristik situasi perorangan, dia menjadi miskin. Kemudian yang di sebelah kanan ini dimensi kemasyarakatan yang membuat dia menjadi miskin. Maka pertanyaan saya tadi, kenapa seseorang menjadi miskin? Dan yang sebelah kanan, kenapa suatu komunitas itu bisa menjadi miskin? Itu ya. Nah, di sebelah kiri, seseorang menjadi miskin, kalau kita lihat di jawaban teman-teman tadi, pada tataran pribadi, mungkin seseorang itu menjadi miskin karena dia mempunyai masalah pribadi yang membuat dia tidak bisa meningkatkan, tidak ada orang bercita-cita untuk miskin. Saya tidak yakin. Orang punya gaya hidup miskin itu, saya juga tidak yakin. Saya pikir semua orang itu terlahir dengan inspirasi, kalau Anda ingat apa Abraham Maslow, salah satu cita-cita tertingginya itu self-actualization. Ingin melihat dirinya memanfaatkan peluang dan menjadi orang yang sebaik-baik yang dia bisa capai. Abraham Maslow bilang begitu. Tidak ada orang mengatakan, wes aku tak merasa sekolah ben miskin wae. Saya tidak yakin. Yang kedua ada kesedihan, keputusasaan, suatu circumstances, suatu situasi kepribadian di keluarga atau di dirinya yang membuat dia tidak berdaya untuk memanfaatkan peluangnya, dirinya sendiri maupun di sekitarnya. Ada kelemahan kapasitas yang terkait dengan dirinya. Ini bisa berupa keterbatasan fisik, keterbatasan sosial, dan seterusnya.
ada kerentanan pribadi. Artinya saya ini sebenarnya bisa berbisnis, ya bisa menjadi sejahtera. Tetapi karena saya itu janda, suami saya itu udah lari dengan semua hartanya, dan saya ini tidak bisa menjadi melebihi dari apa yang saya punya. Itu dari aspek pribadi, gitu. Nah, kemudian aspek pribadi yang sifatnya di luar dirinya sendiri, ini bisa terjadi karena tantangan penyesuaian dengan lingkungan, ya. Bisa karena keterpinggiran, ini kotak yang di atas sebelah kiri. Bisa terjadi karena di ranah sosial, ya. Ada kemandekan dalam pembangunan, ada kegagalan pembangunan. Jadi orang dimiskin di Sri Lanka itu bukan karena malas, bukan karena dia tidak bisa bekerja di Bangladesh itu. Tetapi memang ada situasi pembangunan di Sri Lanka itu utang negaranya terlalu besar untuk membuat basis-basis eradikasi kemiskinan. Masalah kemandekan pembangunan. Yang di sebelah kanan pojok di bawah, seseorang itu menjadi miskin, seperti yang dikatakan tadi, atau kelompok komunitas, karena kekurangan akses informasi. Betul, ada yang mengatakan begitu tadi, ya. Dia itu tidak tahu peluang elektronik, tidak bisa shifting kepada digital, dia tetap menjadi miskin. Sifat sosial budaya yang menyebabkan kemiskinan. Bukan dia memilih untuk miskin, tetapi sifat budaya yang melarang untuk masuk ke dalam sektor finansial misalnya. Atau secara turun-temurun kamu itu bikin gentong terus. Itu sosial budaya, ini nama desanya aja gentongan. Pekerjaan utamanya bikin gentong. Begitu masuk gentong plastik semuanya tetap ngangge gentong, orang iso sugih. Ada keterlambatan pembangunan, ada kerentanan sosial secara kolektif. Terus yang kanan atas yang menarik teman-teman, bahwa ada banyak teori yang mengatakan bahwa kemiskinan kolektif itu terjadi memang ditindas. Kelompok itu sengaja ditindas. Dulu zaman saya masih muda itu kalau orang itu anak cucunya PKI itu sengaja ditindas supaya tidak bisa makmur. Ada ketidakadilan sosial, mungkin ada pertikaian atau konflik, ada ketimpangan kebijakan. Karena kebijakannya orang menjadi miskin. Jadi Anda lihat di sebelah kiri dimensi perorangan, sebelah kanan dimensi masyarakatan. Jadi, nah terus masuk ke pertanyaan webinar hari ini. Terus kiatnya seperti apa pemberdayaan yang efektif? Maka saya masuk ke yang kedua. Ini kiat-kiat yang berkaitan dengan sifat-sifat atau penyebab kemiskinan tadi, analisis tadi. Jadi, pekerjaan sosial. Untuk kemiskinan yang menurut analisis teman-teman terjadi karena karakteristik pribadi perorangan. Di sebelah kanan adalah kiat untuk menangani kemiskinan yang bersifat kolektif. Yang di bawah ini adalah tipe-tipe intervensi yang berusaha untuk menjaga kesejahteraan, memecahkan masalah, tetapi tidak mengatasi akar masalahnya. Yang di atas ini adalah pendekatan-pendekatan atau intervensi yang sifatnya transformatif. Harus ada yang dirubah supaya kemiskinan ini tidak berkepanjangan. Saya jelaskan. Pada ranah pribadi yang sifatnya hanya maintenance, artinya intervensi pekerja sosial itu terhadap pribadi sifatnya ya pokoknya anulah ya strimo sepanjang miskin, gitu ya. Atau memberi dukungan psikososial, jangan sedih lagi Bu, mari kita berusaha apa yang Anda punya dan seterusnya. Bisa berupa dukungan sosial, bisa berupa konseling dan penguatan pribadi. Anda lihat, semuanya ini intervensi yang sifatnya pasif. Yang berusaha untuk membuat orang itu menerima keadaannya. Paling banter ini adalah pekerjaan sosial tentang kemiskinan yang sifatnya amelioratif. Menghibur supaya tidak terlalu nestapa. Ya, ini ada banyak intervensi semacam ini. Diberi bantuan sosial, diberi supermi, sembako supaya tidak terlalu sedih, supaya dan seterusnya.
Yang di sebelah kanan untuk komunitas ini ada yang bersifat penyuluhan karena kurang informasi diberi penyuluhan. Ada penguatan lingkungan, ya. Kemudian community development atau hubungan komunitas itu adalah membuat perubahan sosial tetapi tanpa merubah struktur. Kemudian ada penguatan kelompok. Nah, yang di bagian atas, ya, ini intervensi yang sifatnya transformatif karena isu keadilan, ketidakadilan, penindasan dan sebagainya. Ingat, pekerja sosial berkepentingan dengan pembebasan orang dari keterpinggiran, ketertindasan, penganiayaan. Dan saya bangga sebagai pemegang profesi yang secara eksplisit mengatakan demikian. Maka kalau kemiskinan itu ditimbulkan oleh situasi yang bersifat opresif, yang di sebelah kiri di tingkat perilaku perorangan, bisa berupa perubahan perilaku. Oke, intervensinya berupa penguatan kapasitas. Jadi bukan cuma sembako, tapi juga modal usaha, diberikan lapak, diberikan hubungan dengan pasar, dan seterusnya. Ini adalah intervensi-intervensi yang bukan hanya menghibur, tapi berusaha merubah situasi. Bisa juga pendekatan humanis, ya, feminis, yang mengatakan perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki, ibu-ibu ini tidak perlu harus di belakang rumah saja, Anda bisa berusaha dan seterusnya. Pak, yang saya tolong di-mute ya, Pak. Engkau suaranya balapan orang aku. Yang saya di-mute, Pak. Oke. Saya lanjutkan ya. Panitia, Mas Ion, Mas Reza, monggo minta tolong untuk di-mute. Pak Bodro, saya lanjut ya. Iya, monggo Pak. Sekarang teman-teman, dalam situasi di mana terjadi kemiskinan kolektif yang disebabkan oleh penindasan, ini bukan tidak mungkin ya, tadi saya katakan, atau terjadi ketimpangan kebijakan, maka ada beberapa pendekatan yang sifatnya radikal, dan ini ada di pekerjaan sosial. Ada pekerjaan sosial yang mengajak rekan-rekannya, para penduduk miskin itu melakukan analisis struktural. Anda ini menjadi kelompok pemulung sudah berapa generasi ini, kenapa? Pemulung ini hasilnya dikirim ke siapa, yang mendapat keuntungan siapa, dan seterusnya sampai kemudian ketemu bahwa mereka itu secara struktural itu memang disengaja untuk tetap dimiskinkan. Karena dengan kemiskinan mereka itu ada kelompok yang kemudian diuntungkan. Nah, ini menggunakan analisis seperti Marxisme, kemudian konflik antar kelas dan sebagainya. Ini bukan tentang Marxismenya, tetapi analisis struktural yang memberikan pencerahan tentang kenapa kita secara kolektif menjadi miskin. Yang kedua, ini terkait dengan teori Paulo Freire bahwa orang itu kadang-kadang menjadi miskin, kelompok komunitas miskin tanpa sadar bahwa dia itu dimiskinkan. Seperti gentong tadi, satu kulon mulai Mbah Buyut itu kok ngeten iki pekerjaane luru kayu ngene perhutan ini. Ayo Gusti Allah maringi kita dadi wong miskin ya sampun loh Mas. Ada yang begitu kan? Ini orang-orang seperti ini tidak merasa, tidak menyadari bahwa dia itu dimiskinkan oleh suatu sistem. Maka intervensinya adalah menyadarkan kepada mereka bahwa di atas kelompok Anda itu ada kelompok pemilik tanah. Pemilik tanah itu diuntungkan dengan pekerjaan tanah yang murah. Dan seterusnya. Terus ada lagi pendekatan yang namanya community organizing atau pengorganisasian masyarakat, di mana kelompok-kelompok atau komunitas itu dibantu untuk organisasi diri supaya suara kolektifnya itu didengarkan. Terus ada yang social action. Social action ini berarti mengajak turun ke jalan, membuat petisi, resolusi, dikirim kepada DPR, dan sebagainya. Nah teman-teman, saya simpulkan ya. Jadi dalam pandangan saya, orang atau komunitas itu menjadi miskin dikarenakan oleh berbagai situasi dan penyebab. Dan kebanyakan sistem itu menyalahkan orangnya untuk menjadi miskin. Tetapi dia melupakan analisis
yang menyebabkan situasi kemiskinan itu sendiri. Nah, dari dimensi yang berbeda-beda itu, maka pekerja sosial mempunyai concern, betul-betul merasa terpanggil untuk mengatasi kemiskinan, bukan semata-mata karena ini perintah Tuhan, untuk menolong menjadi dermawan dan sebagainya, tetapi karena profesi ini punya komitmen terhadap pemenuhan pencapaian suatu kemanusiaan yang setinggi-tingginya, peri kemanusiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kalau melihat ada yang miskin itu ada yang tidak pas. Kita terganggu secara nurani, secara profesi. Nah, terkait dengan itu, maka pekerja sosial memperkenalkan berbagai pendekatan sesuai dengan analisis penyebab kemiskinannya. Mulai dari yang bersifat pribadi, mulai yang bersifat maintenance, karena menjaga saja supaya tidak terjadi kekisruhan, sampai kepada yang bersifat transformatif, aksi sosial, turun ke jalan, dan sebagainya. Nah, dengan wawasan ini saya berharap teman-teman dalam pembahasan nanti tidak terpaku pada suatu sisi dan merasa bebas secara profesi, memilih berbagai alternatif. Pada akhirnya, semuanya akan dikerangkan kepada analisis bahwa pekerja sosial bekerja tentang situasi dan asal sosial dengan melibatkan orang dan struktur. Seperti definisi di tengah itu. Mbak Mbotro, Dewi Sembotro. Nah, itu tadi paparan dari Pak Puji yang berusaha untuk membuka pemikiran dan wawasan tentang komitmen profesi dan mengajak teman-teman pekerja sosial untuk merasa dirinya lebih liberated ya, untuk berpikir luas, berani menantang asumsi di komunitas di sekitarnya. Saya kira hanya itu sambutan dan pengantar saya. Monggo saya kembalikan kepada Mas Iman Mam dan Mbak Dewi Mbotro. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Bagaimana teman-teman? Sangat membuka wawasan kita ya. Sangat membuka bagaimana pemikiran terkait bahwa kemiskinan itu tidak hanya disebabkan oleh perseorangan saja, tetapi juga oleh kemasyarakatannya.